Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya Bu Firda. Saya ingin menjelaskan kepada kalian terkait dengan materi pengantar manajemen. Oke, terkait dengan pembahasan pertama, di sini nanti saya akan menjelaskan kepada kalian terkait dengan yang pertama, pengertian manajemen, yang kedua, terkait dengan tujuan dan manfaat ilmu manajemen, yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen, dan yang keempat, fungsi manajemen. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertiannya. Karena ketika kita membahas atau mempelajari sesuatu, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian atau definisi dari hal tersebut. Nah, dalam hal ini saya akan membahas terkait dengan pengertian daripada manajemen itu sendiri. Walaupun istilah daripada manajemen ini bukan istilah yang asing lagi ya di telinga kita. Kita sangat sering mendengar istilah manajemen, kita juga sudah familiar dengan istilah manajemen. Namun seperti apa sih sebenarnya manajemen itu sendiri? Oke, jadi di sini pengertian daripada manajemen itu berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan juga mengelola. Nah, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen ini bisa diartikan sebagai satu, penggunaan sumber daya yang secara efektif untuk mencapai sasaran, dan yang kedua, pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Nah, kemudian dalam pengertian yang lebih khusus lagi nih, yang namanya manajemen ini bisa diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar tujuan yang ditentukan dapat diwujudkan. Jadi sebenarnya tujuan daripada manajemen ini atau tujuan akhirnya ya, itu adalah untuk menyesuaikan sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa sesuai dengan tujuan daripada organisasi tersebut. Jadi untuk melancarkan semua kegiatan perusahaan yang mana di akhir itu disesuaikan dengan tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kata benda daripada manajemen itu dapat mempunyai berbagai arti. Yang pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan. Kemudian yang kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful atau treatment. Kemudian yang ketiga, gabungan dari kedua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di mana ketiga pengertian itu mendukung kesepakatan anggapan bahwa manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Baik, selanjutnya di sini pengertian manajemen sebagai ilmu, seni, dan proses. Nah, yang pertama, pengertian manajemen sebagai ilmu, di mana diartikan sebagai manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip, dan teknik pengelolaan. Jadi dengan adanya syarat-syarat tersebut, jadi manajemen itu bisa diartikan atau sudah memenuhi syarat sebagai ilmu. Kemudian yang kedua, manajemen juga dianggap sebagai seni. Kenapa seperti itu ya? Nah, artinya kemampuan pengelolaan sesuatu itu merupakan seni mengatur atau menciptakan, yang mana di sini diartikan juga sebagai kreativitas. Nah, hal ini merupakan keterampilan dari seseorang. Dengan kata lain, penerapan ilmu manajemen bersifat seni. Oleh karena itu, manajemen adalah sesuatu yang sangat penting karena ia berkenaan dan berhubungan erat dengan perwujudan dan untuk atau mencapai suatu tujuan. Jadi di sini memang kenapa kok diartikan sebagai seni? Karena memang manajemen itu berhubungan dengan daya seni menciptakan atau kreativitas seseorang. Jadi di sini setiap manajer itu memang dituntut untuk kreatif, untuk bagaimana cara dia mengelola perusahaannya, di mana setiap pengelolaan itu pasti berbeda antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Karena itu sesuai dengan kreativitas dari manajer itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, manajemen pun juga dianggap sebagai sebuah proses
Kenapa seperti itu? Nah, di mana manajemen harus terus dilakukan oleh pemimpin atau manajer perusahaan secara terus-menerus selama perusahaan tersebut berdiri. Maknanya, manajemen akan terus ada sebagai proses selama perusahaan itu ada. Ada perusahaan atau organisasi, maka pasti juga ada yang namanya manajemen. Nah, karena untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri pasti butuh manajemen untuk pengelolaannya. Jadi di sini dalam hal ini sebenarnya ini diartikan sebagai manajemen itu dianggap sebagai proses karena ketika yang namanya perusahaan tersebut berdiri tidak hanya di awal perusahaannya saja, namun selama perusahaan tersebut masih eksis atau berdiri, maka pasti butuh yang namanya manajemen itu sendiri. Karena kita tahu bahwa manajemen itu bisa diartikan sebagai pengelolaan dari perusahaan itu. Jadi di sini selama perusahaan tersebut eksis, selama perusahaan tersebut ada, maka manajemen pun juga pasti ada dalam perusahaan tersebut. Maka di sini manajemen disebut sebagai proses. Oke, jadi yang namanya manajemen ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun itu, atau perusahaan apapun, atau lembaga apapun, baik yang sifatnya profit atau mencari keuntungan maupun yang non-profit atau tidak mencari keuntungan. Karena dalam hal ini sangat penting sekali sebuah perusahaan atau lembaga itu menerapkan manajemen dalam perusahaannya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih tujuan dan manfaat daripada ilmu manajemen itu seperti apa. Nah, di sini disebutkan paling tidak ada 3 tujuan dan manfaat daripada ilmu manajemen itu sendiri. Yang pertama, mampu memberikan arah pencapaian kinerja secara terukur dan sistematis sehingga diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan berdasarkan time schedule-nya. Kemudian yang kedua, mampu menempatkan perusahaan dalam kerangka kerja yang mengedepankan konsep efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, membuat perusahaan menerapkan konsep manajemen yang sesuai standar aturan yang telah disepakati. Kemudian kita bahas terkait dengan prinsip-prinsip daripada manajemen itu sendiri, di mana prinsip-prinsip daripada manajemen itu paling tidak ada 5. Yang pertama terkait dengan pembagian kerja yang berimbang. Yang kedua terkait dengan pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Yang ketiga disiplin. Yang keempat kesatuan perintah. Dan yang kelima kesatuan arah. Oke, yang pertama dulu nih, pembagian kerja yang berimbang. Jadi di sini diartikan sebagai ketika seorang manajer itu membagi-bagikan tugas atau memilah dan memilih tugas kepada semua karyawannya, maka di sini seorang manajer itu hendaknya bersifat adil, yaitu harus memberikan beban kerja yang berimbang kepada semua karyawannya, atau bisa diartikan haruslah disesuaikan dengan kapasitas dan juga kapabilitas dari setiap karyawannya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Di mana di sini diartikan sebagai setiap karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan secara langsung. Kemudian yang ketiga, disiplin. Nah, disiplin di sini diartikan sebagai kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu kerja atau time schedule yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah di sini diartikan sebagai apa? Di mana setiap karyawan hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung, baik itu mandor atau kepala seksi atau kepala bagian, bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan atau kerabat kerja tersebut. Jadi sini biar jelas ya, kesatuan perintah itu memang berasal dari satu perintah dari seorang atasan langsung, misalkan tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kesatuan arah, di mana hendaknya kegiatan tersebut itu mempunyai tujuan yang sama.
dan dipimpin oleh seorang atasan langsung, serta didasarkan pada rencana kerja yang sama juga. Jadi satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan. Itu makna dari kesatuan arah. Oke, pembahasan terakhir terkait dengan fungsi manajemen. Nah, seperti apa fungsi manajemen? Kemudian dalam hal ini pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen itu seperti apa? Nah, diantaranya kita lihat dulu. Yang pertama, menurut Dalton dalam bukunya Management Principles and Management, di mana di sini fungsi manajemen itu ada 3. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, controlling. Kemudian kalau menurut George R. Ferry dalam bukunya The Principles of Management, di sini diartikan sebagai manajemen itu sebagai yang pertama, fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, organizing, controlling, dan juga activating. Kemudian kalau menurut Knowles dan O'Donnell dalam The Principles of Management itu fungsi manajemen itu ada 4 juga, yaitu planning, organizing, controlling, dan juga directing. Jadi sebenarnya dari ketiga pendapat para ahli ini itu bisa disimpulkan bahwasanya secara garis besar fungsi manajemen itu ada 4 yang disingkat menjadi POAC atau POAC, yaitu planning, organizing, activating, dan juga controlling. Seperti itu. Oke. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan materi pengantar manajemen. Semoga bisa difahami ya dan juga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.